Niat baik mau nolong pelanggan biar gak kena tipu lagi, tapi malah bikin kepala aku ikut pusing. Aku mau lanjutin cerita dari video sebelumnya. Di video kemarin aku udah cerita soal pelanggan aku yang kena penipuan sampai lebih dari 10 juta rupiah. Aku kira ceritanya bakal selesai di hari itu juga. Ternyata belum, masih lanjut juga. Jadi si ibu ini biasanya aku panggil Bude. Beliau jadi korban penipuan lewat telepon dengan total kerugiannya lebih dari 10 juta. Uangnya itu bukan cuma ditransferin lewat konter aku aja, tapi juga lewat bosnya, bahkan lewat anaknya yang ada di kampung. Pagi ini si Bude datang lagi ke konter dan cerita kalau uang yang sudah ditransferin ternyata kena penipuan. Dia menunjukin chat sama pelakunya lengkap dengan bukti transferan dari berbagai pihak. Di situ aku sempat mikir, alhamdulillah akhirnya sadar, tapi ternyata ceritanya itu belum selesai. Sorenya si Bude itu datang lagi ke konter. Dia minta tolong transferin 300.000 lagi. Aku langsung nanya pelan-pelan, Bude mau transfer ke siapa lagi ini? Hati-hati loh, jangan sampai kena penipuan lagi. Karena aku curiga, aku nggak langsung transferin. Aku minta izin buat cek HP-nya dan bener aja, nomor WhatsApp-nya itu masih itu lagi, penipuannya yang sama. Tapi si Bude mengelak katanya, ini bukan penipuan mbak, ini keponakan saya yang ada di luar negeri. Aku jelasin pelan-pelan dan baik-baik ke si budenya. Akhirnya si budenya mulai paham transaksinya gak jadi dan uangnya aku balikin lagi. Aku kira sudah aman. Ternyata besok paginya datang lagi, alasannya beda lagi, katanya mau pesen paket dalam jumlah banyak dan uangnya itu harus dikirimkan dulu supaya paketnya bisa diantar. Aku makin gak percaya, aku cek lagi HP-nya dan ternyata masih penipuan juga. Nomor WhatsApp-nya itu ganti-ganti, ada 3 kontak berbeda, tapi polanya sama. Balasan chatnya juga pakai AI, nomor juga nomor dari luar negeri. Akhirnya aku ulur-ulur waktu, bilang jaringannya error, biar transaksinya itu nggak jadi. Bahkan aku sempat logout WhatsApp lama dan ganti ke nomor lain, biar kontak dengan penipu itu terputus. Situ si Bude langsung pulang, tapi nggak lama balik lagi ke konter. Dia minta WhatsApp lamanya diaktifin lagi. Katanya kalau nanti paket-paketnya saya datang, saya hubunginnya gimana? Nomor-nomornya pada hilang. Udah berbagai cara kita alihin dan bohongin dengan halus, tapi si budenya tetap maksa, ngomong terus dan gak berhenti minta WhatsApp lamanya diaktifkan lagi. Akhirnya dengan berat hati, WhatsApp lama itu diaktifkan lagi sama suami aku. Dan begitu WhatsAppnya aktif, si penipu itu langsung maksa lagi buat transferin uang. Di situ kami benar-benar kepepet. Akhirnya kami pura-pura transferin pakai struk transaksi lain cuma buat nenangin si budenya supaya dia berhenti panik dan gak makin tertekan. Sambil itu kami berusaha cari kontak keluarganya yang bisa dihubungi biar si budenya ini bisa dipantau dan dijaga supaya nggak terus-terusan jadi korban. Karena jujur kondisi si ibu ini sudah kelihatan gak baik, mukanya pucat, bingung, shock. Dia bilang sudah 3 hari nggak makan, kerjaannya terbengkalai karena kepikiran uang 10 juta yang hilang itu. Cerita dari si ibu juga berubah-ubah, katanya uangnya harus ditransferin dulu supaya bisa cair di sana karena alasannya uangnya itu dalam bentuk dolar. Jujur di titik itu aku juga bingung harus ngomong apa lagi. Ini bukan cuma soal uang tapi soal mental orang yang sedang dimanipulasi dan ditekan sama penipu. Makanya aku bikin video ini buat ngingetin kita semua, kalau ketemu orang yang kelihatan panik terburu-buru atau maksa transfer dengan alasan yang gak masuk akal, tolong jangan langsung diturutin. Kadang niat kita mau nolong, tapi yang paling penting adalah menyelamatkan mereka dari kerugian yang lebih besar. Semoga cerita ini jadi pelajaran buat kita semua, dan semoga si ibu ini bisa segera pulih, baik secara finansial maupun mental.